saya Esther Tiffany Duani Sinaga dengan NIM channel N025023. Saya mahasiswi program studi D4 Keuangan Daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu untuk mata kuliah Perpajakan 1 dengan topik atau judul Sistem Pemungutan Pajak. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi secara ringkas, jelas, dan sistematis agar mudah dipahami. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang, sehingga setiap warga negara memenuhi syarat memiliki kewajiban untuk membayarnya. Agar penerimaan negara optimal, sistem pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil dan efektif. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu sistem pemungutan pajak, apa kendala pemungutan pajak di Indonesia, apa bentuk perlawanan pajak, siapa pihak yang terlibat, dan yang terakhir, bagaimana penggolongan pajak. Kita masuk ke pengertian pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dana yang berasal dari pajak untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Sebagai wajib yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pajak bersifat memaksa dan harus dibayarkan oleh setiap warga negara maupun badan usaha yang memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak perlu dilaksanakan secara adil, efektif, dan mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, masuk kepada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, Official Assessment System, merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif. Yang kedua, Self-Assessment System. Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menuntut kejujuran dan kesadaran wajib pajak. Yang ketiga adalah Withholding System, merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak. Selanjutnya, jenis stelsel pajak. Ada 3 stelsel pajak. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya diperoleh wajib pajak. Pajak baru dapat dihitung setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, stelsel anggapan atau fictive stelsel. Pajak ditentukan berdasarkan perkiraan atau anggapan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah stelsel campuran, merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun menggunakan perkiraan, lalu di akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan yang sebenarnya. Berikut adalah kendala pemungutan pajak. Yang pertama, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran perpajakan. Yang ketiga, kompleksitas peraturan perpajakan. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Dan yang kelima, birokrasi yang berbelit-belit. Masuk ke perlawanan pajak. Yang pertama, ada perlawanan pasif. Terjadi bukan karena niat sengaja melanggar hukum, tetapi karena rendahnya kesadaran, kebiasaan masyarakat, atau kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, perlawanan aktif. Dilakukan secara sengaja untuk mengurangi atau tidak membayar pajak. Bentuknya ada 2. Yang pertama, tax avoidance atau perhitungan pajak. Mengurangi pajak secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan. Yang kedua, tax evasion atau penggelapan pajak. Mengurangi pajak secara ilegal, misalnya dengan memalsukan data. Yang terakhir adalah penggolongan pajak. Penggolongan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, dan contoh dari pajak tidak langsung adalah PPN. Yang kedua, berdasarkan sifat, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
Pajak subjektif memperhatikan kondisi wajib pajak, dan yang objektif berdasarkan objek pajak. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungut. Lembaga pemungut dibagi menjadi dua, yang pertama pajak pusat dan pajak daerah. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan. Indonesia menerapkan beberapa sistem pemungutan pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, masih terdapat berbagai kendala dan perlawanan pajak yang menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran wajib pajak, penyederhanaan peraturan, dan penegakan hukum yang tegas agar sistem perpajakan dapat berjalan secara efektif dan adil. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pemungutan pajak. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu.